Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 Filosofi Pendidikan Ki Hajat Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan nama saya Nuni Sugiyarti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Di sini ada Bapak fasilitator yaitu Bapak Dian SPD MPD serta Ibu guru pengajar praktik Ainun Marfuah MPD. Refleksi ini menggunakan metode 4P, yaitu satu peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah berkaitan dengan modul 1 dan 1 dan 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi pelakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih pada padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalin kelima peran guru penggerak, yaitu satu sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, dan keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran sebagai tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik. Sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada
semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Pembelajaran. Sekarang saya berpikir bahwa terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing. Ibaratnya, seekor ikan tidak harus mampu terbang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan atau rencana yaitu apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai peran saya sebagai guru penggerak adalah: satu, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua adalah melakukan pembiasaan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Penerapan ke depan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Salam dan sukses selalu guru bergerak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.